Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 027. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sine wave PWM di mana kami menggunakan driver BTS 7960 untuk mengontrol motor DC. Jadi sekilas mengenai board yang kami gunakan yaitu Arduino Mega 2560 dan ESP32S2 Mini. Jadi di sini Arduino Mega 2560 ini adalah board microcontroller berbasis ATmega 2560 yang dirancang untuk aplikasi sistem tertanam berskala menengah hingga kompleks yang memerlukan kapasitas input-output besar. Kemampuan ini juga yang beragam. Juga sumber daya memori yang memadai untuk kapasitas project yang menengah dan kompleks. Jadi di board ini juga beroperasi pada tegangan 5 volt dengan frekuensi clock 16 MHz dan menyediakan 54 pin digital input output termasuk 15 pin PWM serta 16 pin input analog dengan resolusi ADC 10 bit. Jadi bisa dilihat juga di gambar bahwa pin digital di sini, pin analog di sini dilengkapi dengan ADC. Namun yang nantinya akan kita pakai di pin D2 hingga D13 di sini. Lanjut kita ke SP32S2 Mini. Ini adalah board kedua untuk praktikum sistem pengendali listrik ini, yaitu ESP32S2 Mini adalah papan atau board microcontroller berbasis chip ESP32S2 yang dikembangkan oleh Espressif. Sistem dirancang juga dengan solusi sistem tertanam yang ringkas dengan konektivitas Wi-Fi terintegrasi untuk aplikasi Internet of Things dan otomasi yang modern. Kemudian juga berdasarkan datasheet ESP32S2 ini menggunakan prosesor 32 bit Tensilica Xtensa LX7 berkecepatan hingga 240 MHz dan beroperasi pada tegangan kerja 33 volt. Nah, di sini ESP ini emang dirancang untuk aplikasi Internet of Things, maka tegangan kerjanya tidak terlalu tinggi tapi mempunyai kecepatan yang lumayan dahsyat di sini. Dan dilengkapi dengan memori internal yang umumnya itu hanya 4 MB pada varian mininya. Kita lihat untuk datasheetnya. Di sini ESP32S2 Mini 1. Nah, kita langsung ke skematiknya karena kita akan mencari pinnya untuk menyesuaikan saja. Nah, di sini pinnya seperti ini. Jadi di sini ada GPIO hingga GPIO 38 dan pin ini GPIO ini hampir semuanya dapat digunakan untuk aplikasi PWM dan sangat
bisa digunakan untuk aplikasi SPWM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program dalam boardnya itu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan untuk dari segi program Arduino Mega 2560 yang kami gunakan di pin 5 dan pin 6 untuk PWM. Pin 5 untuk PWM forward dan pin 6 adalah untuk PWM reverse. Jadi di resolusinya kita memakai 255 8 bit PWM resolution dan sinus stabil di 256 di sini. Lalu ini adalah settingan defaultnya untuk sign frekuensi, PWM frekuensi, duty cycle frekuensi, yang dimana nanti di percobaan akan kita coba variasikan untuk frekuensi dari sign-nya, lalu juga frekuensi dari PWM-nya dan duty cycle persentasenya. Ini untuk clock-nya. Lalu ini logikanya, prescaler-nya, dan logika-logika sebagainya. Kita langsung jelaskan saja untuk GUI yang kita pakai untuk board Arduino Mega 2560 ini. Kita menggunakan TK Inter di sini untuk GUI-nya. Di sini ada import library. Lalu di sini ada connection-nya. Lalu di sini ada logika kontrolnya. Di sini ada warnanya. Nah, bisa kita running untuk melihat interface-nya. Nah, jadi interface-nya akan seperti ini. Di sini ada fitur serial connection, di mana kita bisa menyeting untuk COM-nya yang akan kita gunakan. Namun di sini saya menggunakan COM 6. Jika saya menggunakan COM yang tidak seharusnya, maka tampilannya akan seperti ini dan tidak bisa dikonekkan. Maka kita harus COM 6 connect, maka tampilannya jika sudah terkoneksikan akan seperti ini, muncul kalimat disconnect atau push button disconnect. Seperti itu. Kita bisa juga refresh dari COM yang tidak seharusnya menjadi COM yang seharusnya. Lalu di sini saya juga memasang untuk kontrol parameter sign frekuensi, PWM frekuensi, dan duty cycle-nya. Ini bisa di-adjust secara manual, ya. Dan berubah juga di sininya. Lalu juga bisa di-adjust secara otomatis, yaitu melalui mode 1. Oke, kita konekkan dulu melalui mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5 hingga mode 8. Selanjutnya kalau sudah bisa apply parametersnya. Lalu kita silang aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk program dari ESP32 S2 mininya.
Jadi untuk pin PWM yang kita pakai adalah pin 6 dan pin 7. Di sini untuk pin 6 adalah forward dan pin 7 adalah reverse. Ini adalah LED channelnya. Untuk forward di 0, untuk reverse di 1. Ini adalah tabel sign-nya, kita pakai di 256 seperti ini. Ini ada settingan defaultnya untuk sign frekuensi, PWM frekuensi, dan duty cycle-nya. Lalu di sini hanya memprint saja dan logika sebagainya. Komunikasinya juga memakai ini logikanya, sorry guys. Seperti itu kurang lebih. Nah, lalu di sini ada GUI yang kita gunakan. Di sini saya juga memakai GUI dari TK Inter, library TK Inter. Ini import library-nya. Lalu kemudian di sini bisa dilihat bahwa kita memakai untuk ESP32S2 mini. Ini adalah logika kontrolnya. Lalu di sini ada warnanya, setting warna. Nah, untuk bisa melihat interface-nya, kita akan running dan interface-nya akan seperti ini. Ini kurang lebih hampir sama untuk modenya, hanya saja di kontrol interface ini perbedaannya di sini harus mengisi sendiri untuk parameter yang akan kita gunakan, sign frekuensinya, PWM frekuensinya, dan duty cycle-nya. Namun di sini juga terdapat preset mode sebenarnya, tapi hanya terdapat 6 preset untuk PWM 10 kHz, sign 50 Hz, duty cycle 40 Hz, preset 1, preset 2, preset 3, preset 4 hingga 6. Namun pada percobaan nanti kita akan mencoba untuk 10 variasi percobaan. Kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, pada percobaan kali ini menggunakan LC filter, dimana L itu adalah induktor dan C itu adalah kapasitor yang dikonfigurasikan sebagai low pass filter, dimana dia akan menyetabilkan untuk gelombang sinyalnya. Untuk secara prinsip LC filter ini bekerja memanfaatkan sifat induktor, yaitu untuk menahan arus yang melonjak begitu cepat. Lalu untuk sifat kapasitor yang bisa menahan perubahan tegangan secara cepat, tegangan cepat atau lonjakan tegangan yang cepat, sehingga frekuensi tinggi dapat diredam dan frekuensi rendah dapat dipertahankan. Namun dalam implementasi SPWM atau sinusoidal pulse width modulation, LC filter ini berperan dalam menghilangkan komponen switching dalam harmonik frekuensi yang tinggi yang muncul akibat proses modulasi pulsa. Jadi
Duty cycle yang terlalu besar dapat menimbulkan harmonik frekuensi tinggi, di mana akan menimbulkan ketidakstabilan dari pulsa itu sendiri atau gelombangnya. Bisa dilihat juga di sini sine wave modulation itu dari tegangan sinusoidal referensinya. Dan di sini kita coba rekayasakan untuk PWM on, dan di sini PWN inverse. Ini non inverting, ini inverting, dimana ini forward, ini reverse, itu sama aja. Ini reverse, ini forward gitu. Jadi bentuknya akan seperti ini. Dan jika ditampilkan di osiloskop, kurang lebih secara teori akan seperti ini. Oke, ini Nah, jadi gelombang ini adalah gelombang di mana sinyal gelombang ini tidak memakai LC filter dalam percobaannya. Dimana yang kita ketahui sebelumnya, LC filter ini untuk menyaring harmonik frekuensi tinggi dalam perubahan duty cycle yang membesar. Jadi bisa dilihat di sini grafik sinyalnya akan seperti ini. Di sini saya menggunakan di duty cycle 30, frekuensi PWM di 25, dan sine wave-nya di 50. C50, PWM frekuensinya 25 dan duty cycle-nya 50. Gelombangnya akan seperti ini jika tidak menggunakan LC filter ya guys ya. Lalu selanjutnya Percobaan di mana pertama-tama? ini untuk gelombang yang menggunakan LC filter. Bisa dilihat di sini bahwa gelombangnya sudah terbentuk secara sinusoidal dan menggunakan juga parameter yang sama pula. Nah, kalian sudah bisa membedakan kan bahwa gelombang untuk yang memakai LC filter itu bedanya akan seperti apa dan yang tidak akan seperti apa. Lalu ini kita lanjut ke variasi percobaan pertama. Ya, mohon maaf. Ini variasi untuk frekuensi PWM 10 kHz, sine wave di 50 Hz, duty cycle di 30%. Maka gelombangnya akan seperti ini. Dia akan tidak terlalu besar pulsanya karena memakai 30% saja, dan sine wave di 50 Hz akan seperti ini dari banyaknya gelombang. Frekuensinya maksudnya, mohon maaf. Lalu kita masuk ke percobaan kedua. Di sini kami menggunakan frekuensi PWM 15 kHz, sine wave 50 Hz, duty cycle 80 Hz. Yang seharusnya duty cycle 80 Hz akan tercipta gelombang yang lebih lebar pulsanya. Lalu sine wave 50 Hz, dimana untuk kecepatan atau pergerakan dari sinusoidalnya akan seperti apa. Lalu pada frekuensi PWM-nya ini kita gunakan masih kurang lebih sama, akan lebih banyak sedikit daripada percobaan sebelumnya untuk frekuensi gelombangnya.
Ya, selanjutnya, nah ini untuk sine wave di 100 Hz, duty cycle 20, PWM 20 kHz. Harusnya untuk sine wave 100 Hz gelombangnya akan semakin smooth pergerakannya. Bisa dilihat riaknya sangat-sangat sedikit. Frekuensi 25. Ini percobaan yang keempat. Percobaan keempat ini variasi frekuensi PWM 25 kHz, sine wave di 100 Hz, dan duty cycle di 80 Hz. Di sini kita menggunakan sine wave yang sama seperti sebelumnya, namun untuk frekuensi PWM di sini kita naikkan 5 kHz dan duty cycle kita naikkan menjadi 80%. Bisa dilihat untuk grafiknya nanti akan seperti ini karena sine wave-nya ditingkatkan 100 Hz yang dimana harusnya akan semakin smooth. Namun untuk duty cycle-nya 80% dinaikkan, maka lebar pulsanya akan juga semakin tinggi. Seperti itu, guys. Kita lanjut ke percobaan yang kelima. Di sini variasi frekuensi PWM 25 kHz, sine wave itu di 50 kHz dan duty cycle di 25 kHz. 25%. Di sini terdapat ketidakrataan dari gelombangnya karena PWM yang sebelumnya juga sama di 25 kHz. Untuk pergerakannya akan tidak stabil seperti ini. Nah, ini ternyata untuk gelombang yang di stopnya seperti ini. Lanjut ke percobaan yang ke-6. Percobaan ke-6 ini variasi frekuensi PWM 30 kHz. Sine wave masih di 50 Hz. Lalu di duty cycle 70%. Ini agak sedikit naik daripada duty cycle yang sebelumnya. Dan PWM frekuensinya juga naik menjadi 30. Bisa dilihat di sini untuk duty cycle 70% di mana lebar pulsa terlihat lebih lebar di sini. Dan frekuensi PWM juga mempengaruhi untuk banyaknya gelombang per waktu. Nah, bisa dilihat di sini agak sedikit lebih rapat. Mungkin memang perbedaannya tidak terlalu signifikan untuk perbedaan yang tadi percobaan ke-7 dan ke-6 karena hanya variasi frekuensi PWM yang kita ubah dan duty cycle yang kita naikkan. Lalu pada percobaan ke-8 di sini 1 2 3 4 5 6 7 mohon maaf untuk percobaan yang sebelumnya di percobaan 6 dan 5. Ini percobaan yang ke-7. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, ini percobaan ke-7. Ya, bisa dilihat di sini gelombangnya akan seperti ini untuk variasi frekuensi PWM 40 kHz, sine wave di 75 Hz dan duty cycle di 30 Hz.
Jadi untuk duty cycle-nya kita turunkan dan sine wave-nya kita naikkan, frekuensinya kita naikkan. Gelombangnya akan seperti ini. Ini agak sedikit lebih banyak untuk gelombangnya per waktu. Kemudian untuk pergerakan sine wave-nya harusnya lebih smooth gitu. Namun yang kita gunakan di sini untuk melihat jelas gelombangnya, maka kita stop untuk pergerakannya. Jadi untuk variasi atau percobaan ke-8 di sini, ke-8 apa? Ya, variasi percobaan yang ke-8 di sini yaitu variasi frekuensi PWM 40 kHz masih sama, sine wave juga masih sama di 75 Hz, namun kita ganti duty cycle-nya menjadi 85%, dimana pastinya gelombang akan memiliki lebar yang lebih berbeda daripada sebelumnya. Kalau slidernya diubah bisa. Kita lihat ini di percobaan ke-7. Gelombangnya akan seperti ini untuk duty cycle 30%. Ini untuk yang 85%. Sedikit lebih besar. Lalu ini untuk percobaan yang ke-9, variasi frekuensi PWM 75 kHz dan sine wave 30 Hz, duty cycle 30%. Jadi penurunan kenaikan frekuensi PWM di sini dan penurunan dari sine wave di 30 Hz, juga duty cycle yang diturunkan menjadi 20%, dimana yang pastinya yang bertambah hanya banyak gelombangnya saja. Seperti ini gelombangnya. Untuk duty cycle 30% pastinya lebih kecil gelombangnya daripada yang sebelumnya. Kita lanjut ke percobaan yang terakhir di sini. Di sini bisa dilihat juga untuk grafiknya. Untuk variasi frekuensi PWM 75 kHz, sine wave 80 Hz, duty cycle di 80%. Lebar pulsanya akan lebih besar daripada percobaan sebelumnya. Juga untuk pergerakannya akan lebih smooth. Juga untuk frekuensinya atau banyak gelombang per waktunya ini akan semakin banyak, guys. Jadi seperti itu. Nah, mohon maaf saya lupa untuk memberi informasi untuk percobaan ini. Kami menggunakan board microcontroller ESP32S2 mini di sini untuk pengoperasian dari uji coba gelombangnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, sedikit mengulas untuk penjelasan pada kali ini. Jadi kita udah belajar mengenai Arduino Mega 2560, pin out, pin in dan pin outnya seperti apa, data sheetnya seperti apa. Lalu kita udah belajar ESP32S2 mini.
datasheetnya seperti apa dan pin in dan pin outnya seperti apa. Kita juga udah belajar bahwa LC filter sangat-sangat berguna untuk aplikasi dalam elektronika, tidak terkecuali pada PWM dan pengaplikasiannya pada sinusoidal. Oke, ini Sini bisa kita lihat sebelum juga benar-benar untuk non ini percobaan di mana pertama-tama dengan duty cycle 50 dan PWM frekuensinya itu 25. Kita juga udah memvariasikan di mana variasi frekuensi PWM dan sine wave serta duty cycle yang berbeda pula untuk 10 percobaan. Juga tadi juga kita sempat singgung untuk program dari interface yang kami gunakan dalam percobaan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Otomasi Membangun Negeri. Terima kasih guys.